Shalom Regeneration, kita sama-sama ada di akhir dari bulan November ini. Ini minggu Advent yang pertama. Dan mari sama-sama kita arahkan hati kita datang kepada Tuhan. Welcome to the church. Masih di rumah kita masing-masing, tapi ada hal baru yang kita sama-sama rasakan, bukan? Memasuki dari akhir dari bulan ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama siapkan hati untuk beribadah, tinggalkan gadget kita yang tidak kita perlukan, notifikasi-notifikasi yang tidak diperlukan, siapkan Alkitab kita dan sama-sama tempat yang terbaik untuk datang sama Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita mengakui bahwa pertolongan dalam ibadah ini datang daripada Tuhan, Pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia yang memelihara ciptaannya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka dari itu turunlah bagi kita sekalian anugerah, berkat dalam ibadah ini, dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, enjoy the worship, dan Tuhan memberkati setiap kita. Shalom teman-teman, sebelum kita beribadah bersama, nats panggilan kita terambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hello Restoration, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita and let's praise Him. Come on, we sing. Salvation starts a new beginning. As these the
Shalom Rise Generation, bersyukur kalau kita boleh sama-sama tiba di akhir dari bulan November ini. Bersyukur kita boleh masuk di minggu Advent yang pertama. Apa itu minggu Advent? Kita akan sama-sama juga lihat, sama-sama kita bahas dalam minggu-minggu yang akan datang menuju kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu Advent yang pertama ini kita bicara tentang hope, tentang pengharapan dengan temanya The Great Visitation. Ataupun juga kunjungan yang teragung, yang terindah. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan di tengah keberadaan diri kami. Bersyukur dan bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin kami sampai di bulan yang ke-11 ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri 11 bulan dan memasuki di bulan yang terakhir. Satu bulan yang krusial untuk kami boleh sama-sama lewati di tahun 2021 ini. Kami melihat ke belakang anugerah Tuhan dan boleh melangkah ke depan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan bantu setiap kami untuk boleh menyadari keterbatasan kami dan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Menyapa, menguatkan setiap iman kami. Setiap kami yang mulai goyah, yang mulai letih, berbeban berat dengan setiap pergumulan kami. Untuk boleh mendengarkan kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Rise Generation, kita bersyukur kalau di satu bulan terakhir ya, di bulan depan, it means 11 bulan sudah kita lewati. Resolusi apa yang sudah kita bawa di sepanjang tahun ini? Masihkah kita punya pengharapan? Karena ini jadi satu aspek yang penting di minggu Advent yang pertama, kita bicara tentang pengharapan, tentang hope, tentang sesuatu hal yang mungkin kita naik turun kita alami di sepanjang 2021 ini. Gak kerasa udah di bulan yang ke-11 dan sudah di penghujung memasuki bulan yang terakhir. So hari ini Koko diberikan tema oleh gereja kita, The Great Visitation. Kita buka Alkitab kita dari rumah kita masing-masing. Dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Lukas pertama, ayat yang ke-60 sampai dengan 67, ayat 67 sampai dengan ayat ke-80. Koko bacakan buat setiap kita sama-sama menyimak dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Oke, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-67 sampai dengan ayatnya yang ke-80. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Ayat yang ke-76, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Demikian jauh firman Tuhan, boleh kita renungkan dan boleh kita baca menjadi dasar bagi firman hari ini. Siapa di antara kita yang gak kenal yang namanya Kaby Lam? Oke, nih fotonya ada di sini. Oke. Atau dengan nama lengkapnya Kabane Lam. Gimana ya bacanya? Ya gitulah ya. Orang keturunan Senegal, campuran Italia. TikTokers yang luar biasa viral di mana-mana ya. Dia tumbuh besar di dalam lingkungan yang biasa-biasa aja di sebuah kota yang bernama Chivasso. Ya apapun itulah, Chivasso, apapun itu. Tapi dengan TikTok videonya yang viral, dengan ridiculousnya dia, overly complicatednya life hack, dan dia bisa switch itu menjadi sesuatu hal yang sederhana ya, yang begini-begini saja ya,
kerjaan dia bisa dapat duit dengan usia 21 tahun. Teman-teman ya, dia lahir tahun 2000, bayangkan ya. Followers dia sudah 118 juta lebih. Dengan likes, ada beberapa likes yang nyampe ke miliaran orang. Bayangkan hidup yang berubah, sekejap berubah, bukan? Dari yang tadinya nggak dikenal, biasa-biasa aja, yang nggak pernah ngelakuin mungkin hal-hal besar, kalaupun hal besar hanya dikenal di antara komunitasnya, kotanya, ataupun juga mentok di negaranya. Hari ini menjadi seseorang, jadi orang, kalau kata orang bilangnya, dalam sekejap naik followersnya, likes-nya dan sebagainya, dan menghasilkan uang dari situ. Ada contoh lain namanya N'Golo Kante, oke? Karena Koko pencinta Chelsea ya, sekali lagi ada banyak fans di sini KTBFFH ya, hidup Chelsea. Nah, N'Golo Kante ataupun Edouard Mendy, dua tokoh yang sering diangkat di Chelsea tahun 2021 ini. Yang dulunya hanyalah pedagang, dulunya hanyalah orang-orang yang biasa, yang sempat keluar dari dunia persepak bolaan, sempat mereka mencari job di tempat yang lain, sampai akhirnya balik kembali dan melihat track record mereka sampai sekarang. Di tahun 2021 ini ada 2 gelar yang mereka dapatkan. Gelar secara klub maupun gelar secara pribadi. Liga Champions dan juga Super Cup, UEFA Super Cup. Dan bahkan gelar secara pribadi sebagai kiper terbaik dan sebagai gelandang terbaik. Atau bahkan sampai Ronaldo sekalipun punya masa lalu yang jauh berubah dibandingkan apa yang dihadapi yang kita lihat hari ini. Sesuatu proses membentuk seseorang dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seseorang yang sangat baik, yang sangat diangkat luar biasa, sangat tenar, berubah luar biasa, entah karena usaha, entah karena job, kerjaan, entah karena lingkungan, environment-nya, entah karena orang lainnya dan sebagainya. Bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Ya, itulah yang dialami oleh kehidupan kita hari ini, bukan? Seseorang bisa sangat berubah karena sesuatu. Bisa jadi sangat legend karena tindakannya. Atau karena sesuatu datang kepada diri dia yang membawa dia naik daun karena Instagram kah, karena TikTok kah, dan lain sebagainya. Kehidupan yang berubah drastis dalam sekejap. Hal yang sama pun dialami oleh Zakaria. Di antara sekian banyak rentetan nabi-nabi yang muncul di situ, tokoh-tokoh Alkitab yang ada, Zakaria menjadi satu yang balik kita lihat. Hidupnya viral, berubah dalam sekejap. Ketika malaikat Gabriel di dalam suasana yang tidak pernah dia bayangkan mengunjungi dia. Mengunjungi Zakaria yang hanyalah seorang pria biasa, nabi yang biasa, bersama dengan istrinya Elizabeth. Yang tadinya hidupnya biasa-biasa saja. Siapa yang menyangka hidupnya akan menjadi luar biasa dan berubah. Kalau tadi ayat yang tadi kita baca sangat panjang, kok hanya simpulin sederhananya seperti ini. Pujian demi pujian yang Zakaria tadi kita bacakan dengarkan, itu adalah muncul dari hati ketika dia baru saja lepas dari bisu. Mundur sepintas ke pasal yang pertama ayat yang ke-22. Guys, kita bisa lihat kalau Zakaria ini bisu. Bisu bukan karena bisu dari lahir, tapi karena malaikat Gabriel sudah menaruh kepercayaan yang luar biasa, visi yang luar biasa, atau penggenapan janji yang luar biasa, bahwa akan lahir yang namanya Yohanes Pembaptis, yang hidupnya luar biasa dengan keunikan-keunikan yang biasa dan membuka jalan bagi Yesus Kristus. Tapi di situ Zakaria di dalam perjumpaan dengan malaikat Gabriel dia hanya ragu, dia hanya bimbang, dia hanya mempertanyakan. Dan disitulah ditegur dan di sini bisa dibilang lewat kebisuannya. Alkitab nggak mencatat seberapa lama dan seberapa rincinya. Tapi bayangkan kita bisa prediksi. Dari hari pertama ketika malaikat Gabriel berbicara sampai dengan ketika pasal 1 ayat 67 ini diucapkan. Disitulah masa-masanya Zakaria tidak dapat berbicara ketika dia keluar dari bait suci. Bayangkan. Dan diawali oleh Zakaria ayatnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia bernubuat. Ya, di mana hidup dia berubah oleh karena kedatangan malaikat Gabriel. Hidup dia berubah membawa misi yang besar dari kegelapan umat Israel kepada umat Israel yang bersinar oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan diawali oleh kehadiran anaknya sendiri dari Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan dan menjadi kenyataan. Membuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Bahkan bagi kematian Yesus Kristus, kebangkitannya. Dan bagi kita hari ini.
diawali oleh apa yang terjadi di bagian Lukas pasal yang ke-6 ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Apa yang dialami oleh Zakaria menjadi sesuatu hal yang mengawali dari yang tadinya omong kosong. Pip gitu ya. Kata-kata kasar mungkin diucapkan, tetapi respons menjadi sesuatu hal yang penting untuk dihadapi oleh bangsa Israel. Diawali oleh Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, sampai hari ini. Kalau kita bisa lihat bagaimana Injil disebarluaskan ke ujung dunia. Yes, we really knows that hope never fades. Pengharapan itu tidak akan pernah lenyap, pengharapan itu tidak akan pernah palsu, pengharapan itu tidak akan pernah pudar. Apa sih itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu hal di mana kita percaya akan sesuatu hal yang baik ada di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu mungkin bisa esok hari, bisa 2 hari lagi, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Pengharapan ini nggak menuju kepada tiba-tiba gue punya pacar ya, gue harapan gue 3 tahun lagi menikah, berarti setahun ke depan gue harus punya pacar, 2 tahun menikah dan sebagainya. Atau pengharapan gue mau masuk ke universitas yang ternama atau sekolah yang ternama, berarti gue di bulan-bulan ini gue harus berusaha kerja keras karena gue punya pengharapan. Yes, itu semua ada pengharapan. Pengharapan bahwa keluarga kita akan dipulihkan yang tadinya setelah pandemik ini hancur-hancuran dalam masa pandemik. Kita pengen bangkit, pengharapan bahwa arah yang lebih baik dan proses untuk meloncat sesuatu hal yang lebih baik. Yes, semua itu adalah pengharapan dan pengharapan. Tapi pengharapan yang menjadi dasar dari setiap pengharapan itu adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran iman kita. Bahwa Yesus datang melalui kehidupan kita. Ekspektasi kita terhadap kehidupan kita yang luar biasa, bukan? Satu kali kalau kita ke kafe ya, beberapa kali sama beberapa rekan-rekan remaja, apalagi ini udah banyak onsite, kita ada beberapa 1-2 pertemuan yang kita lakuin onsite ya. Kalau kita ke kafe, kita lihat buka buku menu kita, ya. Kita lihat beberapa di situ ada fotonya gitu ya, atau beberapa lagi pakai QR code gitu ya, ada yang sampai ada video menunya dan sebagainya. Kita lihat juga di situ begitu menggiurkannya. Ini apa ya? Kita nggak tahu ini beef quick itu apa ya, situ ya. Bolognese itu yang kayak gimana dan sebagainya. Tapi di situ digambarkan secara luar biasa. Kita tergiur oleh karena foto, tergiur oleh karena video. Kita datang ke kafe itu oleh karena adanya masukan dari teman-teman kita ya, rekomendasi, ini foto ini bagus nih di sini, video ini bagus di sini, makanannya enak dan sebagainya. Nah, mungkin kita begitu datang ke tempat itu, begitu pesan dan begitu kita menikmati makanannya, keluar hidangannya di depan kita. Gini doang. Di foto kelihatannya banyak, tapi begitu datang, aduh kecil banget ya. 3 suap juga habis gitu ya. Kok pernah mengalami ini, bukan? Kita semua mungkin seberapa dari kita pernah mengalami ini, bukan? Yang kelihatannya menggiurkan, ada efek-efek asapnya gitu ya. Kalau itu adalah burger, itu adalah efek gandumnya dan sebagainya. Ada percikan air dari seladahnya, bukan? Tomatnya kelihatan segar dan kejunya dari potongan besar jadi potongan kecil halus. Begitu datang, udah mah tipis, kecil, mengkerut gitu ya, keriput. Dan gak enak rasanya mungkin. Yang tadinya rasanya menggiurkan, ada efek-efek apinya dan sebagainya dari sampingnya, dari woknya itu begitu muncul ya udah nasi goreng biasa gitu ya. Harusnya 15.000 tapi gara-gara itu bisa jadi 40.000. Ekspektasi kita kadang berbanding terbalik dengan realita yang kita hadapi. Ekspektasi mungkin kita sehat, bisa dihargai. Justru nampaknya sakit dan dibully orang. Kita udah usaha, nampaknya pengennya nilainya bagus. Tiba-tiba harus mengakhiri semester dengan nilai yang buruk padahal kita udah berusaha. Bukan hanya dibully, tetapi juga kita nggak berprestasi. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ada depression, stres yang berkepanjangan. Udah mah keluarga bermasalah, dan sebagainya yang kita hadapi. Pengharapan yang dibawa hari ini adalah pengharapan karena kita mengenal Kristus Yesus. Masih adakah pengharapan bagi kita? Tentu jawabannya adalah ya. Itu dialami oleh bangsa Israel yang menunggu sekian lamanya sampai kehadiran malaikat Gabriel mengumumkan berita buat yang akan terjadi bahwa Yesus akan hadir. Sebelum Yesus hadir, ada Yohanes Pembaptis yang membuka jalan dan diawali oleh Zakaria dan diawali oleh bagian yang tadi kita baca, di mana kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan di tengah keberdosaan manusia, di tengah keterbatasan manusia. Mungkin kita very disappointed, mencari pengharapan di tengah sepanjang kehidupan kita. Advent atau Adventis dari bahasa Latin, yaitu berarti
kedatangan. Semua bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bukan? Tetapi hari ini diingatkan akan pengharapan yang sejati buat kita. Guys, ayo memasuki bulan Desember, bulan yang akan datang, dengan satu pengharapan yang sejati daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa kita untuk melangkah hari lepas hari. Kita bisa hidup 20 hari nggak makan. Dan riset membuktikan itu. Kita bisa hidup 2 minggu tanpa gadget, dan banyak orang melakukan itu. Kita bisa hidup 2 hari tanpa air, dan ada orang yang melakukan itu. Ada 2 menit orang hidup tanpa udara, dan itu menjadi rekor dunia. Tetapi tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup 2 detik saja tanpa pengharapan. Di mana kasih Tuhanlah yang membawa kita ada sampai hari ini. Kasih Tuhan yang membawa kita tetap berdiri teguh, kokoh, kuat. As long as we have God, we always have hope. Kiranya Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kita, visi kita, way of life-nya kita. Semua mindset kehidupan kita nggak akan lagi sama seperti dulu. Kita sudah di penghujung, memasuki penghujung dari tahun ini. Jangan mundur ke belakang, tinggalkan apa yang lama di belakang, yang buruk yang harus ditinggalkan. Dan berlari mengarahkan diri kepada apa yang depan, yang membawa kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Yesaya 48 bilang rumput jadi kering, bunga jadi layu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 48 mengingatkan kita akan seluruh hidup Zakaria, yang akhirnya diubahkan oleh Kristus pengharapan. Dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak anak remaja sharing akhir-akhir ini, bukan bagi setiap kita atau teman-teman kita saling sharing satu sama lain. Dalam care group yang ada, dalam pembinaan yang ada, dalam kelas yang ada, betapa struggle-nya hidup kita hari ini, bukan? Nampaknya sampai akhir 2021 kita nggak menemukan perbedaan dibandingkan awal, bukan? Rasanya gitu-gitu aja pacaran, rasanya gitu-gitu aja sekolah, rasanya gitu-gitu aja kuliah. Yang mau kerja juga mungkin galau dengan struggle yang ada yang dihadapi. Begitu challengingnya kehidupan kita. Tetapi kalau kita punya Tuhan dan kita punya pengharapan sejati yang akan mengangkat kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu, bahwa hidup kita juga berubah ketika Tuhan hadir bagi setiap kita. Mari kita rasakan, mari kita refleksikan di minggu Advent yang pertama ini. Hope, pengharapan yang sejati yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yang mengangkat setiap kita. Apapun yang jadi pergumulan kita ketika kita beribadah di YouTube hari ini. Yes, His great visitation. Kunjungan yang terbesar yang pernah ada membawa kita berubah. Ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita. Di tengah kelemahan kita, Kristus datang bagi setiap kita. Tetap teguh, tetap berjuang, tetap jalani hidup ini dengan semangat. Dan mari akhiri 1 bulan yang akan datang dengan kualitas iman kita yang pengharapan sejati dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, anak-anak-Mu, datang di hadapan Tuhan. Kalau Israel saja berubah lewat kelemahan dan kelebihan seorang Zakaria yang membuka jalan bagi anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Kelahiran yang dinubuatkan dan membuka jalan bagi Yesus Kristus, yang akhirnya membuka jalan bagi penggenapan-Mu, bagi setiap kami Tuhan. Lawatan agung yang membawa kami juga sadar akan kelemahan hidup kami. Kami bawa diri kami di hadapan Tuhan 1 bulan yang tersisa di tahun ini. Biar hidup kami bukan hanya melihat kepada ekspektasi dan ekspektasi apa yang seharusnya kami dapat, apa yang seharusnya kami alami, tetapi hidup kami berubah menjadi sesuatu hal yang realistis. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa kami bawa buat Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan. Ada kegagalan dan keberhasilan di belakang kami Tuhan. Ada sakit dan sehat di belakang kami. Ada banyak hal yang sudah kami tinggalkan di belakang kami. Dan 1 bulan sebelum kami menutup tahun ini, biarkan kami mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Pengharapan yang membawa kami untuk bersuka cita. Hidup kami bukan lagi sama, tetapi Kristus yang mengubahkan kehidupan kami. Kami gak mau berubah hanya sekedar berubah sesuai dengan dunia ini, tapi kami mau berubah karena Kristus membawa perubahan bagi setiap kami. Mengubah cara pandang kami, cara hidup kami, cara pertemanan kami, cara pacaran kami, cara kami menghasilkan kualitas bagi kemuliaan nama Tuhan dengan talenta yang dipercayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Race Generation, mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di surga, tuntunan, penyertaan daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan damai sejahtera, hiburan dari Allah Rohul Kudus, menyertai, memimpin, membimbing setiap kita dimanapun kita berada, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Race Generation, Happy Sunday. Dan saya percaya bahwa hari ini teman-teman semua boleh diberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui QR Code yang tersedia. Jangan lupa diingatkan pada tanggal 19 Desember jam 5 sore di YouTube channel Race Generation kita akan sama-sama merayakan Christmas Celebration, Natal bersama-sama dengan seluruh remaja GEI Hock Lim Tong. Walaupun masih secara online, teman-teman mari kita siapkan hati kita mau beribadah bersama, menikmati Natal bersama-sama. Dan juga buat teman-teman semua, ketika Natal nanti di acara tanggal 19 tersebut, kita juga menyediakan yang namanya Christmas Kit. Buat teman-teman semua yang mau kebagian Christmas Kit, teman-teman bisa mendaftarkan melalui link yang tersedia atau melalui PIC setiap lokasi. Silakan daftarkan diri selama persediaan Christmas Kit masih ada. Jadi kita bisa enjoy dan juga di rumah kita tetap bisa merayakan Natal bersama-sama. Kiranya apa yang saat ini kita boleh lakukan, yang kita sudah berikan bagi Tuhan, ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Happy Sunday dan Race Generation, rise for Him.